Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman, pemirsa juga sahabat semuanya dimanapun berada. Untuk minggu pagi ini kita akan mereview tanaman yang berada di halaman depan ya teman-teman. Karena ada salah satu tanaman yang tempatnya itu kurang tepat dan ini akan aku ganti. Ini ada Monstera King yang sudah dewasa ya, tapi pertumbuhannya itu kurang begitu progres ya, karena tempatnya yang kurang leluasa. Ini tadi berada di sebelah barat ya teman-teman ya, jadi tidak begitu terlihat, dan daunnya ini karena tempatnya berada jauh dari jangkauan, maka daunnya ini kurang begitu terawat ya teman-teman, dan juga untuk pertumbuhannya ini tidak begitu bisa tertata. Oleh karena itu akan coba untuk kita rawat ya teman-teman ya. Jadi untuk menggantikan Monstera King ini aku ganti dengan dari Calathea ya. Calathea ini memang harusnya berada di keteduhan, dan kelihatannya karena ranting daunnya ini sudah tinggi-tinggi gitu ya teman-teman ya, maka saya letakkan berada di tengah yang berada di taman mini saya ini, sehingga ini akan kelihatan tinggi daunnya, jadi lebih tinggi dari tanaman-tanaman dari keluarga Aglonema, Caladium, ada juga dari keluarga Aglonema, juga Anthurium ya, sehingga ini saya jadikan sebagai center atau pusat ya, jadi maskotnya. Dan barangkali ini cukup tepat saya taruh di sini karena Calathea ini memang harusnya berada di keteduhan dan terlindung gitu ya. Ini kemarin saya letakkan di pinggir jalan yang mana sepanjang hari juga mendapatkan paparan sinar matahari. Jadi untuk Calathea ini tidak bisa demikian karena jenis tanaman ini merupakan jenis dari tanaman hutan yang memang dia itu harus ditempatkan berada di keteduhan atau juga di bawah naungan. Nah sementara ini anggrek-anggreknya masih saya letakkan aja teman-teman, karena ini nanti masih harus kita review satu persatu. Dengan menghadapi musim penghujan, ini ada beberapa tanaman yang harusnya memang harus kita letakkan di paparan sinar matahari, seperti tanaman dari ini teman-teman, bunga kertas atau bunga bougainville dan juga sakura. Untuk sakura ini sudah beberapa kali berbunga dan dideret dari samping rumah, ini banyak sekali saya deret karena aku suka ya teman-teman bunga sakura ini, tapi sayangnya bunganya itu tidak awet, jadi cepet rontok. Dan juga ini ada besi ya yang digunakan untuk menempelkan dari Gavalum ini, dan aku letakkan lili Paris ya teman-teman, karena lili Paris ini merupakan tanaman yang bagus sekali untuk dekorasi, baik diletakkan di indoor maupun di outdoor, dan termasuk bisa menjadi bunga gantung yang sangat cantik sekali seperti ini. Lili Paris ini tidak rewel ya, dan juga mudah sekali perawatannya, bahkan tidak usah kita rawat, cukup dia berada di keteduhan, dan juga kita lakukan penyiraman 2 hari sekali sudah cukup ya teman-teman. Oke, kita akan melanjut untuk
penataan ya teman-teman, agar taman miniku ini kelihatan tertata, dan yang terpenting dari tanaman yang berada di sini ini tempatnya tepat dari kebutuhan ya, dari kapasitasnya. Oke teman-teman, nanti setelah kita selesai untuk mereview dari tanaman ini, nanti akan juga kita videokan hasilnya ya. Nanti teman-teman juga bisa komen ya, dan juga memberikan masukan. Oke teman-teman, kita akan menyelesaikan ya untuk review taman mini yang berada di halaman depan, dan nanti kita akan lanjutkan untuk menata di halaman belakang yang sore kemarin juga masih belum selesai. Oke, sampai nanti setelah terselesainya kita melakukan penataan taman ini. Dan kita nanti juga akan pindahkan ya teman-teman dari palem ini, karena ini sudah mulai saya mencintai beberapa tanaman itu. Ini paling dulu aku punya ya teman-teman ya. Dulu kecil sekali, tapi untuk saat ini udah dewasa. Tapi mungkin ini nampaknya memang palem yang jenis kecil, dan juga media potnya ini juga kecil. Jadi hanya rimbun aja teman-teman. Banyak sekali dia beranak ya, tapi tidak bisa besar. Nah ini nanti akan kita pindahkan ya, dan kita cabut dari medianya. Ini ada dua teman-teman, dan nanti yang di depan rumah ini akan saya ganti tanaman dari bougainville itu, karena bougainville itu memang harus mendapatkan paparan matahari sepanjang hari ya teman-teman ya. Jadi nanti akan digantikan oleh tanaman bougainville ini, dan untuk palemnya ini akan kita cabut dari medianya yang akan kita tanam sepanjang pagar ya, pagar depan. Ini selain nanti juga bagus palem itu, tapi juga bisa untuk ini teman-teman, agar supaya tanah yang di pinggir selokan ini tidak erosi bila mana pada musim penghujan tiba. Nah seperti ini. Dan satunya ini ya teman-teman ya, ini sudah agak besar dan tinggi, karena memang berada di keteduhan ya. Oke, nanti akan kita lepas dari medianya semuanya, dan nanti akan kita tanam ya di lahan yang di sepanjang dari pagar ya, pagar di depan rumah ini. Oke teman-teman, kita akan dibantu sama Pak Sur ya, yang kemarin sore juga bantu untuk review tanaman yang berada di halaman belakang. Tapi untuk saat ini masih belum selesai juga, belum ready, tapi sudah sekitar 85%, dan yang di belakang nanti bisa aku selesaikan, dan Pak Sur nanti akan menyelesaikan dan menata depan rumah ini ya, biar kelihatan asri ya teman-teman ya. Oke, dan ini selokannya. Jadi nanti untuk tanah yang di pinggir selokan ini, bila musim penghujan tidak akan terjadi erosi. Dan palem ini bila mana ditanam di tanah ini nanti akan jadi tanaman yang bagus teman-teman, dengan karakter daunnya yang seperti kelapa. Ini nanti akan menghijau ya, seperti pohon nyor ya. Dan ini juga jadi pusat dari oksigen nantinya, dan nanti akan kelihatan bagus di depan tembok yang berada di pinggir jalan ini. Oke teman-teman, kita akan segera untuk menata ya, keburu siang teman-teman, karena nanti kita juga akan menata atau berkebun sayur di rumah singgah ya, di sebelah ya teman-teman, kurang lebih 200 meter dari sini. Jadi biar tidak keburu siang, kita gercep aja, kita segera selesaikan untuk mereview tanaman yang berada di halaman depan, dan juga kita lanjut halaman belakang. Pak Sur sudah mulai ya untuk mengambil teman-teman dari tanaman
ini apa Pak De namanya? Palem. Palem ya teman-teman, karena memang sudah banyak banget akarnya, jadi Pak Sur sangat hati-hati ya. Tapi sebenarnya katakanlah terjadi luka pada batang dari palem ini. Palem itu kuat banget teman-teman, selama masih ada apa itu ya, akar atau bonggol itu masih hidup dan bisa segera tumbuh lagi. Oke teman-teman, kita akan lanjut ya untuk review tanaman kita yang berada di kebun mini, berada di halaman depan. Yang di bagian sini tadi terdapat dari tanaman Monstera King ya teman-teman. Karena Monstera King tadi itu hanya pendek ya teman-teman, tidak setinggi dari Calathea ini, dan di depannya dari Monstera King ini kan kita taruh rak ini yang kita tempatkan anggrek ya, dan juga dari tanaman Aglonema. Jadi tidak begitu tampak ya teman-teman, sehingga kita juga akan merawatnya itu susah. Nah sekarang aku gantikan dengan Calathea ini. Kita terinspirasi dari tempat-tempat di tongkrongan ya, di kafe ya teman-teman. Banyak ditanam dari pisang kutea, tapi kita tidak punya. Tapi pisang kutea itu model dari dahannya dan juga pelepah daunnya itu hampir mirip dengan Calathea. Jadi di sini saya kira tepat ya bila kita gantikan dengan tanaman Calathea yang lebih tinggi, dan daunnya ini juga seperti tanaman pisang kutea. Jadi di sini nanti akan terkesan lebih apa ya, lebih berwarna. Selain itu daunnya ini lebih ini ya teman-teman ya, kalau ada angin gitu ya, ini akan lebih ada apa namanya, gerakan gitu ya, jadi terkesan indah gitu ya teman-teman ya. Nah saya udah pas banget nih kiranya untuk Calathea yang dahan dari daunnya ini udah tinggi-tinggi. Jadi aku tadi mikir-mikir apa yang tepat gitu ya. Di belakangnya itu ada bunga kamboja, tapi saya rasa masih belum memenuhi selera saya ya teman-teman. Kamboja ini kurang begitu rimbun, dan juga kurang ada sesuatu yang gimana ya ada yang kurang indah sih teman-teman, kurang estetis gitu ya. Jadi dengan adanya Calathea ini, taman miniku lebih hidup ya, dan bila ada angin, daunnya yang gerak-gerak ini akan semakin indah dan semakin hidup taman mini yang berada di depan rumah ini. Nah teman-teman, kita akan lanjut lagi ya. Kita akan tambahkan satu lagi biar terkesan lebih hidup ya teman-teman ya, untuk taman mini aku ini. Dan nanti untuk Calatheanya kita bersihkan dulu daunnya, dan kemungkinan akan kita letakkan di tengah-tengah dari tanaman Aglonema ini. Jadi di sini itu tingginya rata ya teman-teman, jadi belum ada ya tanaman yang untuk maskotnya gitu. Dan jadi nanti bisa untuk menutup teras ini dari debu ya, karena di daerah aku ini memang banyak sekali truk-truk ya yang membawa tambang, sehingga ini akan langsung masuk ke dalam rumah. Nah dengan kita siasati dengan memberikan tanaman-tanaman ya, meletakkan tanaman-tanaman di teras ini, jadi udara yang kotor itu tidak langsung masuk di rumah, dalam rumah ya, masih disaring ya. Jadi tanaman-tanaman ini juga menjadi paru-paru ya teman-teman ya, untuk pembersih dari polusi, utamanya debu. Oke teman-teman, kita akan segera untuk menata ulang
dan nanti seperti apa juga akan kita videokan. Oke, sudah kelihatan hidup teman-teman dengan aku gantikan dari tanaman Calathea ini ya. Udah kelihatan banyak daun yang berada di ketinggian, karena tadi itu yang berada di area atas itu sama sekali tidak ada tanaman, daun gitu ya teman-teman. Dengan adanya Calathea ini di bagian atas pun terlihat ada daun-daun. Nah gini. Oke, kita akan melakukan penataan dulu teman-teman ya. Setelah ini ya, keburu siang, jadi nanti akan semakin panas karena panasnya di kemarau ini sangat cetar sekali teman-teman, sangat panas sekali. Oke ya teman-teman ya, kita akan coba review tata ulang untuk kebun mini yang berada di halaman depan ini. Nah ini teman-teman ya, jadi tinggal satu lagi untuk kita tambahkan Calathea-nya ini. Jadi udah kelihatan hidup di bagian atas ya teman-teman. Kalau kita banding dengan tanaman yang dari Monstera King, ini karena pendek seperti ini teman-teman, dan karena tidak pernah mendapatkan perawatan, maka untuk pertumbuhannya ini kurang teratur dan tidak mengisi ya dari area yang berada di atas. Jadi ini udah kelihatan mengisi di area di atas teman-teman, dan kita tinggal menambahkan satu lagi untuk tanaman Calathea-nya. Kita coba bila mana kita tambah satu lagi seperti apa ya teman-teman ya, nanti akan lebih bagus atau terlalu rimbun. Kita akan tambahkan Calathea yang satu ini agak kecil, jadi kita akan tambahkan pot yang lebih tinggi ya. Kita akan naikkan. Nah, jadi sudah ada 4 dari tanaman Calathea ini yang sudah bisa mengisi di area paling center ya, di tengah ya teman-teman. Saya rasa sudah cukup dan saya rasa sudah ada keseimbangan antara kiri dan kanan dari peletakan tanaman Calathea ini. Oke, lanjut kita akan membersihkan teman-teman daun-daunnya dan juga akan menyiram ya, biar tidak terjadi stres. Nanti akan segera juga kita tata dari tanaman anggrek ini dan juga dari tanaman Monstera King yang masih ini ya, masih belum mau kita letakkan di mana gitu ya teman-teman, dan mungkin juga akan ganti pot yang agak besar gitu ya teman-teman ya. Untuk tanaman apa tadi Pak De nih? Palem. Palem ya, ini sudah terpecahkan ya teman-teman, dan sama Pak Sur ini dibagi-bagi ya, dipotong-potong seperti ini, nanti tinggal menanam. Nah seperti ini. Jadi nanti kita akan tanam di seluruh area sepanjang tembok ya, atau pagar keliling. Nanti semua akan ada pohon palem ini ya teman-teman. Oke, kita akan ngelanjut untuk terus melakukan penataan ulang dari tanaman kita yang berada di halaman depan. Nanti kita akan juga ikut ya menanam dari tanaman palem ini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kita akan jumpa lagi. Untuk Monstera King-nya, karena dahan dari daunnya ini sangat panjang-panjang ya. Ini coba mau kita letakkan di tengah aja. Pak suami minta tolong ini diangkat di situ. Sudah saya taruh
apa namanya ini ya, cagaknya minta tolong ditaruh di sini. Kita coba dulu. Nah teman-teman, kita akan dibantu sama Pak suami juga ya untuk memindahkan tanaman dari Monstera King. Awas, hati-hati kena anggrek. Kalau nanti memang tidak cakep ditaruh di sini, nanti coba akan kita letakkan menghadap ke depan Pak suami. Ke depan berarti diputer. Nah seperti ini. Dan nanti coba kita lap ya teman-teman. Ke sini Pak suami daunnya semua. Karena dahannya dari pelepahnya itu sangat panjang-panjang ya teman-teman ya. Jadi seperti ini agak, iya nanti kita akan atau mungkin di depan aja ya Pak ya, di sini ya, tidak di dalam. Jadi tidak akan mengurangi dari area yang berada di ini di teras ya. Jadi kita akan taruh di sini saja ya teman-teman ya. Nah jadi seperti ini. Coba nanti kita lihat. Akhirnya kita letakkan di sini saja ya teman-teman. Tapi kita harus memindahkan beberapa pot ya dari tanaman aglonema ini. Dan nanti ada satu tanaman yang lebih tinggi, karena di bagian rak sini ini semuanya tingginya rata dan pendek. Jadi dengan adanya Monstera King yang aku taruh di sini, kelihatannya tuh juga lebih bagus aja ya teman-teman. Tapi ini akan aku geser sedikit dan akan memindahkan beberapa pot tanaman yang pendek-pendek ini. Dan nanti Monstera King ini berada di sini akan bisa kita rawat. Daunnya yang kotor ini nanti akan kita bersihkan sehingga nanti akan jadi Monstera King yang cantik. Oke, akan kita lanjutkan untuk menggeser dari tanaman ini ya. Kita geser dari ini Diven Balon dan satunya lagi Big Papa. Nanti akan kita pindahkan aja di bagian sini. Kita bantu. Ini akarnya juga sudah terlalu panjang. Nanti sebagian untuk akar angin yang sudah tidak berguna lagi akan kita potong aja teman-teman ya, biar kelihatan bersih. Dan insya Allah karena akarnya masih banyak yang berada di media ini, jadi tidak, insya Allah tidak apa-apa gitu ya. Nah ini Monstera King ini saya dulunya dapat dari Kediri ya teman-teman, dan ini saya mesti harus ini ya hunting ya. Waktu itu masih sangat mahal dan kita ambil Monstera waktu itu baru 1 daun, harganya kalau enggak salah dulu itu 75. Nah sekarang ini sudah banyak daunnya dan sudah dewasa ya teman-teman ya. Nanti ini kita tinggal membersihkan. Nah jadi seperti ini. Untuk monsteranya udah kita pindah di tempat yang baru. Nah seperti ini. Untuk kalateanya juga akan kita bersihkan karena ada batang-batang atau daun-daun yang sudah kering. Jadi biar halaman di depan ini terlihat bersih gitu ya, dan tanamannya tampak segar-segar ya teman-teman ya. Pak suami bisa bantu Pak Sur sebentar sebelum nyidul untuk narik palemnya, soalnya sangat susah sekali. Kita memang harus kerjasama ya teman-teman, kerjasama untuk menyelesaikan tugas mereview tanaman yang berada di halaman depan. Kemarin kita juga udah mereview yang di halaman belakang, tapi tinggal sedikit lagi. Nanti semuanya udah ready, jadi sudah enak gitu ya dilihatnya ya.
Oke teman-teman, kita akan lanjut ya untuk bersih-bersih dan juga belum kita tata lagi ya untuk tanaman dari lili Paris, juga tanaman yang tadi kita pindah, kita geser. Wah, jantannya seperti ini ya teman-teman. Untuk Calathea ini kalau kena angin itu daunnya meliuk-liuk dan jadi seperti pusat dari oksigen, dan kita bisa duduk di bawahnya di kursi ya yang aku taruh di sini. Dan ini biasanya memang kita terinspirasi dari tempat-tempat seperti kafe, tempat tongkrongan itu banyak terdapat dari tanaman yang sejenis ini yang berdaun lebar seperti pisang kutea yang hampir mirip sama daunnya seperti tanaman Calathea ini. Nih teman-teman ya, daunnya bergerak-gerak ya. Jadi ini seperti nampak ada kehidupan ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut dulu ya. Sedangkan untuk Monstera King-nya yang agak kecil aku taruh aja di sini ya teman-teman ya. Jadi nampak seperti ini. Dan untuk yang Monstera King yang agak gede kita taruh di tengah. Oke, kita sekarang akan menata untuk yang berada di rak ya teman-teman ya. Lanjut kita akan menata untuk tanaman-tanaman yang kita geser tadi ya teman-teman. Ada juga Calathea Black Velvet, ada dari Aglonema, juga ada anggrek dan beberapa tanaman dari bunga kertas yang kita akan tempatkan di tempat yang sesuai ya dengan kebutuhan dari tanaman-tanaman ini. Oke, kita akan lanjut lagi agar segera selesai ya teman-teman ya. Coba kita lihat ya teman-teman, kira-kira untuk penempatan dari tanaman-tanaman ini udah sesuai dengan angan-angan apa belum ya. Cuman masalahnya memang halaman di depan ini lahannya tidak rata ya teman-teman ya. Jadi agak tidak datar maksudnya ya teman-teman. Jadi kita lumayan kesulitan untuk penataan yang berada di halaman depan ini, juga terbilang sempit ya. Jadi untuk penataannya ini tidak bisa leluasa karena memang bagi-bagi tempat ya, seperti itu. Tapi ini sudah terlihat teman-teman untuk tanaman yang kita pindahkan tadi Calathea, dan ini untuk tanaman anggreknya sudah kembali pada tempatnya. Cuman untuk lili Paris ini aku ganti dengan tanaman Aglonema ini. Yang tadinya Aglonema ini terlalu padat sekali berada di sebelah samping kanan, yang tadi aku ganti dengan Monstera. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi agak terlihat di bagian atas itu ada daun-daun dari Calathea sisir ini, jadi tampak sudah berubah seperti ini. Nah, untuk tanaman bunga kertas ini akan kita pindahkan teman-teman yang berada di depan pintu gerbang ya. Oke, jadi ini masih belum kita rapikan, cuman kita udah selesaikan untuk memindah-mindah, dan saya kira ini udah seperti ini aja. Nanti kalau udah bosan kita akan pindahkan lagi, karena memang setiap saat, setiap waktu itu
selain bosan, agar supaya tanaman-tanaman ini bisa merata untuk mendapatkan paparan sinar matahari maupun dia akan berada di keteduhan gitu ya teman-teman. Oke, next kita akan memindahkan tanaman yang bunga kertas ini dan kita akan melihat Pak Sur yang menanam untuk tadi dari tanaman yang dibongkar tadi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk yang di sini tinggal bersihkan saja. Dan next kita akan melihat ya untuk tanaman palemnya yang akan ditanam di halaman atau di luar pagar. Nah ini teman-teman ya, untuk jaraknya sudah diatur sama Pak Sur, tinggal membuatkan ini ya lubang ya, membuatkan lubang untuk nanti langsung ditanam dari tanaman palem ini. Selain palem, di bawahnya ini kita tanami dari krokot Jepun ya teman-teman ya. Jadi nanti itu akan terlihat kontras, ada tanaman palem dan juga ada tanaman dari krokot Jepun ini. Nah selain itu untuk palemnya berfungsi sebagai penahan erosi di waktu hujan ya teman-teman. Nah untuk yang di halaman dalam tembok ini nanti juga akan kita review lagi dengan Pak Sur, karena tanaman-tanamannya ini sudah kelihatan tua dan potnya ini bisa kita manfaatkan untuk tanam sayur ya teman-teman ya. Oke, kita akan kembali lagi ya nanti setelah ditanam semuanya. Palem-palem ini akan tampak seperti apa ya teman-teman ya, nanti kita akan videokan lagi. Oke, terima kasih. Next kita akan membersihkan dari tanaman-tanaman yang kita pindahin tadi ya, dan juga akan membersihkan halaman depan. Setelah itu akan kita siram semua dari tanaman-tanaman yang kita pindahkan. Oke, karena videonya sudah sangat panjang teman-teman ya, nanti akan kita buat ya part 1 part 2 untuk review taman ya dari Anik Garden. Dan setelah selesai semua rapi ready, nanti akan aku buatkan video part 2 untuk taman dan dekorasi yang sederhana, ramah lingkungan yang berada depan rumah. Dan nanti juga kita sambung di halaman belakang yang kemarin itu sudah kita lakukan review dan penataan ya teman-teman. Nah jadi sekian dulu jumpa kita di minggu pagi ini. Aku ucapkan selamat beraktivitas ya teman-teman. Selamat menikmati hari libur di hari Minggu ini. Semoga semua aktivitas dan kegiatan dari teman-teman semuanya selalu menyenangkan, dan tentunya juga akan selalu ikuti dari perjalanan dari hari ke hari untuk video-video dari Anik Garden yang terbaru. Untuk itu selalu dukung channel Anik Flower Garden dengan cara like and share, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa untuk selalu aktifkan notifikasi tombol loncengnya agar selalu bisa mengikuti dari video-video terbaru kami. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.